seneng banget ya Bert, gak kerasa udah hari Minggu lagi. Dan Benar, kita bisa Jun. beribadah online bersama-sama. Luar biasa, seneng banget sih Jun, aku Jun. Iya. Oke, nah buat kalian yang baru pertama kali ikutan ibadah online kita, kami ucapin Welcome home. Welcome to Army of God. Yes Jun, nah Jun kita juga mau mengucapkan ya untuk teman-teman semua, kita mau menyampaikan bahwa kita mempunyai sebuah komunitas yang namanya Connect Group. Benar banget. Benar, nah untuk yang belum sama sekali join CG, kalian bisa mengetik CG code-nya Jun. CG code-nya? Benar. CG code-nya kayak gimana tuh? CG code-nya adalah aku mau CG. Nah, kalian cukup untuk mengetik di kolom komentar di bawah, ataupun kalian bisa langsung aja DM di @gms_sidoarjo atau GMS di kota kalian masing-masing. Bener banget. Nah, sekalipun CG secara online, tapi CG-nya itu seru banget gak sih? Bener. Jadi Kita tunggu apa lagi ya? Jadi kalian bisa langsung join CG sekarang. benar. Nah, teman-teman, kita sama-sama mempersiapkan hati kita ya Jun ya untuk ibadah yang luar biasa. Ya sama-sama kita tutup mata kita sama-sama persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah diberikan kesempatan untuk kami semua bisa ibadah Tuhan. Meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak ada batasnya Tuhan. Kita mau selain waktu ini yang luar biasa untuk-Mu, kita mau sama-sama fokus dan kita mau menerima firman-Mu Tuhan, Roh-Mu yang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom August, mari kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Katakan semuanya, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh. Katakanlah Tuhan, kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yesus, hatiku percaya,
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Oh, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, praise the Lord. Semuanya mau memberikan lagi lebih untuk Tuhan. Katakan haleluya. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yeah. Naikkan syukur buat segala kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Semuanya katakan, oh Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh Yesus,
Everything I need is in you. Everything I need. Say Christ. Christ, my only love, the joy of my salvation, and this hope will never fail, and this hope will never fail. Never is my joy.
bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah sekalipun online. Tapi kami bisa rasakan hadirat-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk terima firman-Mu. Karena tidak ada satupun firman yang kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang ditaburkan hari ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap hidup kami. Pulang dari tempat ini kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Dimanapun kalian berada hari ini, saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sekalipun kita melihat banyak sekali berita maupun hal-hal yang tidak baik di sekitar kita, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Di Markus 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Hari ini saya ingin berbicara dengan judul khotbah Miracles do happen. Mujizat itu pasti terjadi dan terjadi di setiap kita. Kita baca bersama-sama mulai ayat yang ke-14 sampai ayat ke-18. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa. Giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Perikop ini bercerita dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Pada waktu itu ada murid-murid Yesus, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yesus, yang mereka sedang pergi dan Tuhan menampakkan diri bersama dengan Musa dan Elia. Mereka sedang dikerumuni banyak orang, termasuk ahli Taurat. Dan mereka sedang mempersoalkan sebuah kejadian yang pada waktu itu penting buat setiap murid-murid dan buat setiap orang di sana. Kejadiannya dikatakan bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh dibawa kepada murid-murid. Dan murid-murid berusaha untuk mengusirnya, tetapi hasilnya adalah tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi mujizat. Tidak terjadi kelepasan. Dan kejadian itu membuat saya bisa bayangkan murid-murid di sana pasti begitu panik. Benar ya? Kenapa? Karena sebelumnya di Markus yang ke-6, Tuhan sudah memberi kuasa kepada murid-murid. Dan Tuhan sudah utus berdua-berdua murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Dan untuk melepaskan orang-orang dari kuasa kegelapan. Dan dikatakan bahwa mereka mengusir banyak setan. Tetapi waktu anak ini dibawa kepada murid-muridnya, tidak terjadi apa-apa. Saya bisa bayangkan pasti murid-muridnya itu panik. Mereka sudah berkali-kali mencoba untuk mengusirnya. Kredibilitasnya sebagai anak Tuhan dipertaruhkan. Seringkali kita berada di posisi demikian, bukan? Di mana kita ini dalam situasi butuh mujizat. Butuh keajaiban. Butuh Tuhan tolong. Misalkan ada anak CG kita minta
Aku sakit, tolong doakan aku. Kita berdoa, tapi kita follow up, tidak terjadi apa-apa. Atau kita sendiri, hari-hari ini pandemi, kalian mungkin sudah lulus dari kuliah, ingin mencari pekerjaan. Kalian berdoa, Tuhan aku minta pekerjaan yang terbaik. Tapi sampai hari ini pun belum dapat. Atau kalian sendiri yang lagi sakit, atau keluarga kalian berdoa, dan masih tetap sakit. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu dan seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Sama seperti yang dialami murid-murid ini. Sepertinya mujizat tidak datang. Kita perlu belajar sama-sama hari ini Army of God. Yang pertama adalah jangan jadikan mujizat itu sebagai tes terhadap Tuhan. Kita perlu belajar fondasi ini sebelum kita belajar bagaimana kita menerima mujizat dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa mujizat bukanlah tes terhadap Tuhan. Kalau mujizat tidak terjadi, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau mujizat itu tidak terjadi, maka Tuhan itu tetap ada. Tuhan tetap ada, Tuhan yang sama, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang baik, yang melakukan banyak perkara besar. Membelah lautan lah. Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir banyak roh jahat. Yesus yang sama yang 2000 tahun lalu. Dia tak pernah berubah. Dia tetap sama, dia tetap maha kuasa. Ketiadaan mujizat bukan berarti ketiadaan Tuhan. Amin. Seringkali kita merasa bahwa ketika kita berdoa dan minta mujizat, bukankah kita ada sebuah pertanyaan dalam hati kita? Benarkah Tuhan ada? Apalagi jika doa kita tidak terjawab sesuai dengan ekspektasi kita. No, Army of God yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita sama-sama pegang teguh. Tuhan itu bukan sekedar mujizatnya. Tuhan itu lebih dari sekedar mujizatnya. Jangan uji Tuhan. Jangan pertanyakan Tuhan. Jangan kita curiga terlebih dahulu. Kalau mujizatnya tidak terjadi, Tuhan tetap ada kok bersama dengan engkau. Amin. Katakan sekarang dalam hati, aku disertai oleh Tuhan. Atau mungkin ketika kalian berdoa, kalian minta pertolongan, kalian cerita sama teman-teman kalian. Teman kalian bisa jadi seperti orang-orang di sini yang mempersoalkan itu. Mana kamu ngapain banyak ke gereja, ngapain berdoa? Buktinya Tuhan gak tolong masalahmu. Buktinya kamu tetap belum dapat kerja. Buktinya kamu masih tetap sakit. Sudahlah. Zaman sekarang mana ada cari pekerjaan itu dengan cara yang benar. Sudahlah gak apa-apa nyontek aja. Toh gak ada yang tahu. Saudara jangan terjebak dalam sebuah perdebatan yang gak perlu. Dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dengan Yesus. Ketiadaan mujizat tidak membuktikan apa-apa. Seharusnya ketiadaan mujizat itu menguji apakah kita itu masih tetap berpegang pada Tuhan. Amin. Kita perlu pegang hal ini baik-baik. Tetapi saya percaya sampai hari ini pun mujizat masih terjadi. Amin. Miracles do happen. Karena Tuhan selalu sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan selalu sama, kenapa kok kita tidak bisa menerima mujizatnya? Berarti kita yang perlu berubah, amin. Kita yang perlu belajar bagaimana kita bisa mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan bersama-sama ya. Ada 3 hal bagaimana kita bisa mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya,
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, ayat yang ke-22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, kita perlu belajar. Hal pertama, bagaimana kita bisa mengalami mujizat. Mujizat adalah segala sesuatu yang terjadi karena kebutuhan yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Pekerjaan Tuhan dan seutuhnya karena kebutuhan yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Kita perlu melihat kebutuhan kita. Kita harus fair melihat apakah ketika kita mengalami masalah, apakah kita benar-benar membutuhkan. Kalau berbicara tentang kebutuhan, mengandung unsur urgensi di dalamnya. Begitu penting dan mendesak, begitu kita benar-benar ingin, desperate, bahwa kita tahu bahwa nggak ada jalan lain, hanya Tuhan yang bisa tolong ini. Bayangkan anak itu, sejak masa kecilnya, dia sudah mengalami hal demikian. Perasaan ayahnya bagaimana? Pasti hancur. Ayahnya berusaha. Ayahnya sudah ingin anaknya itu lepas dari hal ini. Buktinya apa? Ayah anak ini membawanya kepada murid-muridnya. Mungkin dia dengar dari orang-orang, murid-murid Yesus itu bisa mengusir setan. Bisa mengusir roh jahat. Makanya dia membawa anak itu kepada murid-muridnya. Tetapi enggak terjadi. Lalu ia bawa ke Tuhan. Dan dia minta, Tuhan, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ada unsur urgensi di mana aku ini enggak bisa lakukan ini, Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang mampu tolong aku. Bukan hanya itu, kalau kita ngomong kebutuhan berarti ada effort di dalamnya. Kita sudah mengusahakan yang terbaik yang kita bisa. Mungkin dia bapak ini dari kota lain. Dia bawa kepada murid-muridnya. Waktu itu belum ada teknologi secanggih sekarang. Dia pasti cari murid-muridnya sampai nemuin. Dia cari Yesus. Membawanya untuk bisa memperoleh kelepasan anaknya. Kita harus fair menilai kebutuhan kita. Apakah kita benar-benar menginginkan Tuhan, menginginkan mujizatnya? Jangan sampai kita minta mujizatnya, tetapi ternyata kita nggak sungguh-sungguh mengharapkannya. Contoh ya sederhana. Ketika misalkan kita hari ini sakit, kita berdoa, Tuhan, aku minta kesembuhan. Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan, angkat penyakitku. Ketika kita berdoa demikian, apakah benar-benar dalam hati kita tuh, Tuhan, aku benar-benar butuh ini. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan. Atau dalam hati kita, oh ya kalau sembuh, puji Tuhan. Kalau enggak, puji Tuhan. Saudara, kita bukan lagi ngomong tentang bersyukur dalam segala keadaan. Tetapi ketika kita itu pengen mengalami mujizat, kita itu harus gigih, benar-benar ingin Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Atau kalau kita berdoa buat anak CG kita minta didoakan. Misalkan orang tuanya ingin bercerai, kita berdoa, kita mendoakan mereka. Apakah benar-benar keluar hati di mana Tuhan tolong anak ini. Anak ini Tuhan kasihan. Hanya Engkau harapannya gak bisa melakukan apapun. Orang tuanya ada dalam tangan Tuhan.
Tuhan Engkau yang lakukan segala sesuatu. Atau hanya kita sekedar mendoakan. Hati kita mungkin, ya sudah kalau misalkan memang harus terjadi, terjadilah. Saudara, mujizat itu butuh kita itu gigih meminta kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak mujizat yang dicatat di dalam Alkitab. Orang-orang yang begitu gigih meminta kepada Tuhan dan Tuhan kerjakan sesuatu. Bartimeus contohnya. Orang buta itu. Ketika ia dengar Yesus lewat, dia berteriak, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah aku. Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Ditolak sama murid-muridnya, disuruh diam, ditegur. Kamu jangan teriak-teriak. Tapi Bartimeus tetap, Tuhan Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Satu rasa desperate itulah membuat hati Tuhan bergerak dengan belas kasihan dan Tuhan tolong. Atau perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan, yang meminta kepada Tuhan, Tuhan lepaskan anakku. Tapi Tuhan berkata, gak layak roti yang harusnya dimakan oleh anak, dimakan oleh anjing. Tetapi perempuan itu berkata, gak apa-apa, anjing pun makan remah-remah dari roti yang dimakan anaknya. Spirit yang begitu gigih meminta, butuh Tuhan. Disitulah Tuhan melihat dan Tuhan lakukan mujizatnya. So hari ini mujizat bukan untuk gaya-gayaan ataupun show off. Wah ada perkara besar. No. Mujizat itu untuk menolong setiap orang dari setiap permasalahan. Menjawab setiap kebutuhan. Apakah engkau benar-benar menginginkan, membutuhkan Tuhan dalam hidup kalian? Periksa ketika kita berdoa meminta mujizat. Periksa apakah kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Sedesperate itu kita butuh Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong hidupku. Amin. Itu hal pertama. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mendatangkan mujizat atas kehidupan kita. Iman, jelas. Dikatakan di ayat yang ke-19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jelas, Yesus tegur mereka, bukan hanya orang-orang di sana, tetapi Yesus juga tegur murid-muridnya. Dikatakan kalau kalian baca di Matius gitu ya, Yesus murid-muridnya bertanya at the end, kenapa kami gak bisa mengusir? Karena kamu kurang percaya. Jelas iman kita itu penting. Kalau kita ingin mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita, kita harus punya iman. Percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup lakukan segala sesuatu. Saudara, ketiadaan iman membuat kita melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita. Kita perlu memiliki iman yang benar. Iman kepada Yesus. Bukan hanya sekedar kepada mujizatnya. Bukan sekedar kepada Yesus mampu melakukan mujizat, bukan. Tetapi iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Dan karena Yesus satu-satunya Tuhan, Ia mampu melakukan mujizatnya. Kenapa kita harus punya iman yang benar? Karena mujizat itu bukanlah ending daripada hidup kita, betul? Kalau Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan kita, endingnya harus hati yang percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang cari mujizat, gak cari Tuhan. Banyak orang mengalami mujizat tetapi menolak Tuhan dalam kehidupannya. No, Tuhan gak inginkan itu, makanya Tuhan lihat iman. Tuhan lihat iman. Karena Tuhan ingin kita itu punya rasa percaya kepadanya.
Ingat peristiwa 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan? Berapa yang kembali kepada Tuhan? Satu. Hanya satu orang yang endingnya ia percaya kepada Tuhan. Yang 9 setelah mengalami mujizat, boro-boro ingat Tuhan. Orang Farisi, berapa banyak ia melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, tetapi hatinya gak punya iman kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. No. Kita harus punya iman yang benar. Amin. Iman yang percaya kepada Yesus. Yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana memiliki iman yang benar? Kita baca ya, lanjut ya, ayat yang ke-22. Mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Berhenti sampai situ. Ayah dari anak ini sudah gak punya iman, jelas. Dia gak punya iman. Kenapa? Karena dia berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ternyata ketika kita minta sampai desperate pun, ketika kita minta dengan sungguh-sungguh, belum cukup saudara. Ayah ini gak punya iman. Dia meragukan Tuhan jika engkau mampu. Kenapa kok dia meragukan Tuhan? Karena dia sudah bawa kepada murid-muridnya tetapi tidak terjadi, betul? Iman kita gak boleh berdasarkan keadaan. Kalau kita melihat situasi tidak baik, kita alami sesuatu yang gak baik dalam kehidupan kita. Kita harus punya iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi seandainya demikian, sama kayak Bapak ini, aku gak punya iman. Tuhan masa sanggup lakukan segala sesuatu. Bagaimana kita punya iman? Ayat yang ke-23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat yang ke-24 luar biasa ayah anak itu. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wow, jelas saudara, bagaimana kita punya iman yang benar kepada Tuhan adalah kita mendengar firman Tuhan. Bapak ini tidak punya iman, ayah anak ini tidak punya iman kepada Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Tetapi ketika ia mendengar, Yesus berfirman, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada firman keluar dari mulut Yesus, maka ia langsung, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wow. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, kita membutuhkan mujizat. Banyak dengarkan firman Tuhan, amin. Karena hanya dengan kita mendengarkan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Bukan dari apa yang kita lihat. Ketika kita banyak membaca firman, kita membaca firman sampai suara kita mendengar firman itu sendiri. Kita banyak mendengarkan firman, kita banyak merenungkan firman Tuhan. Iman kita itu tidak goyah. Iman kita itu tetap teguh. Sekalipun masalah tidak selesai. Sekalipun masih ada masalah. Tetapi saya percaya Yesus satu-satunya Tuhan mampu selesaikan segala sesuatu. Wow. Hari-hari ini kondisi sedang gak baik bukan? Ada banyak berita pandemi mengubah segala sesuatu. Mungkin ada di antara kalian yang lagi sakit. Atau keluarga kalian mungkin kehilangan pekerjaan, keluarga. Saudara, banyak dengar firman yuk. Army of God banyak baca firman. Itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Bacalah firman setiap hari, renungkan. Dan luar biasanya, ketika kita punya iman, terjadi sesuatu. Amin. Dikatakan di Matius 17 yang ke-20, perikop yang sama, Tuhan berfirman begini.
Sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, iman sebiji sesawi mampu memindahkan gunung. Bapak ini dari nggak ada iman, ketika dengar firman dia bilang, aku percaya, muncul imannya. Timbul imannya. Iman sebiji sesawi itulah mampu mengubahkan segala sesuatu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Aku dan engkau, Army of God. Apakah kau punya iman? So, jangan berhenti berdoa, minta dengan sungguh-sungguh. Pakai iman kita. Pakai iman kita, berdoa pakai iman. Ending daripada doa kita ya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita berdoa, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku lagi ngalamin ini. Aku sakit Tuhan, tolong aku. At the end daripada doa kita harus bilang bahwa sekalipun kondisiku lagi sakit, tetapi aku percaya engkau dokter di atas segala dokter. Engkau adalah raja di atas segala raja. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang lebih besar dari setiap penyakitku ini. Aku percaya Tuhan. Dan kita mengucap syukur. Seolah-olah kita sudah menerima. Bukan hanya sekedar kita minta, tetapi kita berdoa pakai iman seolah-olah kita sudah menerimanya. Sehingga kita akan mengalami. Kita akan menerima mujizat itu. Itu loh dahsyatnya iman. Sekalipun itu kecil, ia bisa memindahkan gunung. Amin. Iman membuat kita mampu melihat Tuhan di atas setiap masalah kita. Iman membuat kita mampu melihat kesempatan di atas setiap kemustahilan. Amin. Pegang baik-baik iman kita. Terus dengar firman-Nya. Banyak dengar lagu rohani, bukankah lagu rohani pun itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Itulah yang menguatkan kita. Sehingga kita bisa punya iman yang teguh kepada Tuhan. Sampai sini diberkati ya. Coba ngomong, pegang dadanya masing-masing di rumah. Aku mau punya iman, aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menerima mujizat dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan ya, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini. Dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu. Dengan hebatnya, anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian, dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? 29 jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara, ketika kita sudah minta kepada Tuhan, kita sudah akui kelemahan kita, kita sudah minta dengan sungguh-sungguh dan kita beriman, kita dapat firman-Nya, kita percaya kepadanya. Yang terakhir adalah serahkan kepada Tuhan. Berserah ya. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan berusaha untuk melogikakan bagaimana cara Tuhan bekerja. Mujizat itu at the end Tuhan yang kerjakan.
Bagaimanapun hasilnya serahkan kepada Tuhan. Bagaimanapun Tuhan mengerjakannya. Bagian kita cukup percaya, cukup minta dan percaya. Lalu serahkan kepada Tuhan. Kalau di sini kita bisa lihat, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Bukan hanya menegur dengan keras, setelah manifestasi, anak itu tergoncang-goncang dengan hebatnya, ia pegang tangan anak itu. Dan anak itu bangkit. Oh, caranya berbeda-beda, saudara. Kalau kita lihat bagaimana Yesus mengusir setan dari seorang anak, dari orang Sirofenisia, wanita Sirofenisia, yang tadi saya ceritakan. Ketika ibu itu menyatakan deklarasi iman yang begitu besar, dia sungguh-sungguh minta sekalipun anjing, tetapi ia tetap makan dari remah-remah. Yesus nggak perlu lakukan apa-apa. Yesus cuma ngomong, ya imanmu sungguh besar, pulanglah. Dan akhirnya ketika wanita itu pulang, ia dapati anaknya sudah dibebaskan. Wih, luar biasa cara kerja Tuhan itu bermacam-macam. Gak bisa diprediksi, gak bisa kita logikakan. Ada orang buta disembuhkan, Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu ia mengoleskan ke mata orang buta itu. Ada caranya dia langsung sembuhkan, dia pegang. Ada caranya orang tuli, dia bilang Efata, terbukalah. Ada banyak cara untuk Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Bagian kita minta kepadanya dan percaya kepada Tuhan. Amin. Caranya gak terselami. Bisa aja Tuhan pakai orang yang tidak begitu kenal dengan kita. Bisa aja Tuhan pakai orang tuamu. Bisa juga Tuhan pakai pemimpin rohani di atasmu. Ketika kita sudah menyerahkan segala perkara kita, sudah. Jangan kita berusaha dengan usaha kita sendiri. Bagian kita percaya dan minta kepadanya. Amin. Saya bisa mengerti bahwa manusia itu cenderung ingin menguasai segala sesuatu. Kalau ada yang tidak bisa dikuasainya, dia takut. Ya, benar ya? Kalau tidak ada dalam kontrolnya, menjadi takut. Army of God, kita harus sadari bahwa ada bagian yang memang tidak bisa kita kontrol. Ada bagian yang memang tidak bisa kita kerjakan. Yaitu bagiannya Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan bekerja secara maksimal. Jangan kita batasi dengan pikiran. Jangan kita batasi dengan logika kita. Let go and let God. Biarkan Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Amin. Miracles do happen. Mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Ketika kita minta dengan sungguh-sungguh. Ketika kita pakai iman kita. Dan ketika kita berserah kepadanya. Saya percaya Tuhan yang kerjakan perkara luar biasa. Di masa itu, 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang sama. Yang kerjakan itu di dalam kehidupanmu. Atas penyakitmu, atas sekolahmu, atas keuangan keluargamu, atas pertemananmu. Amin, Army of God. At the end ketika mujizat itu tidak terjadi, so what? Tuhan tetap ada dan bukankah iman kita percaya kepadanya. Saya akan tutup dengan kesaksian. Bagaimana mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Mujizat terbesar tentunya adalah keselamatan. Hari-hari ini saya melihat banyak anak muda yang meninggalkan Tuhan.
Dunia semakin canggih, anak muda sekarang makin pintar, betul? Tetapi beberapa jadi mempertanyakan Tuhan karena tidak bisa masuk dengan logikanya. Ada seorang anak Army of God datang kepada saya, dia berkata demikian, "Ko, aku ini agnostik." Apa itu agnostik? Jadi dia percaya kepada Tuhan, tetapi ia tahu ada Tuhan, tetapi ia nggak tahu agama mana yang betul gitu. Intinya begitu. Dia akhirnya tanya gitu ya, beberapa kali ketemu saya. Dia tanya tentang kenapa kok Kristen yang benar? Kenapa kok Alkitab yang benar? Kan setiap orang punya masing-masing dan masing-masing benar menurut kepercayaannya. Kita diskusi beberapa kali. Dan setelah diskusi itu pun anak ini tetap nggak percaya gitu. Dia tetap masih bersikeras, aku ini agnostik, aku nggak mau terlibat terlalu dalam karena aku nggak tahu mana yang benar. Gitu. Sampai saya berdoa, Tuhan hanya Engkau yang sanggup mengubah hati, betul? Bagianku menanam, menyiram, Engkaulah yang memberi pertumbuhan. Aku minta Tuhan, Engkau jamah anak ini. Aku minta Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah anak ini. Sehingga anak ini bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Singkat cerita, akhirnya dia datang ke ibadah. Dia datang ke ibadah biasa. Ibadah berjalan seperti biasanya, ibadah luar biasa tentunya ya. Tapi semuanya berjalan baik. Dan dia minta waktu untuk ketemu saya setelah itu. Dan dia cerita, kok aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang benar. Loh kok bisa? Kamu kan gak percaya sebelumnya. Kok bisa? Kenapa kamu bisa bilang bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan? Aku alami sendiriku. Ketika aku mendengar firman, aku menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu penyembahan gitu ya. Aku ini nggak nyanyi kok, biasa aja. Tetapi Tuhan menjamah, aku benar-benar rasakan aku ini kayak orang berdosa. Aku nangis, aku merasakan kasih Tuhan. Wow. Saya cuma bilang bahwa itu Yesus. Dan kamu beruntung. Kamu bisa mengalami mujizat terbesar, yaitu keselamatan. Wow. Bagi saya gak ada mujizat yang jauh lebih besar daripada keselamatan. Kalau sekedar sakit penyakit, ataupun mujizat apa pekerjaan, atau kuliah kalian, atau keuangan, Tuhan bisa kerjakan dengan mudah. Tetapi keselamatan itulah mujizat yang terbesar. Kesembuhan pun hari-hari ini saya begitu melihat orang percaya yang benar-benar taruh imannya kepada Tuhan. Banyak orang sakit hari-hari ini terkena virus. Tetapi saya melihat orang-orang yang betul-betul minta dan betul-betul punya iman kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dengan caranya yang ajaib. Saya juga dikabari tadi gitu ya. Ada satu pendoa, dia cerita mendoakan salah seorang jemaat di sini. Kakinya itu sakit, pincang gitu ya. Gak bisa, susah jalan, tetapi ketika didoakan lewat online, lewat virtual. Kakinya bisa berjalan gak sakit lagi. Wow, saya dengar itu menjadi peneguhan sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini. Bahwa mujizat masih ada. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus ada. Bagaimana dengan engkau hari ini, Army of God?
Apakah engkau percaya? Apakah engkau mau ngalami mujizatnya? Bagianmu hanyalah minta dengan sungguh-sungguh, lihat kebutuhanmu. Percaya pakai iman doanya. Dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja. Tuhan akan sembuhkan engkau. Tuhan akan sembuhkan keluargamu. Tuhan akan bekerja, lakukan perkara yang engkau anggap gak mungkin. Logikamu berkata itu gak mungkin terjadi. Tapi biarlah itu terjadi sehingga engkau semakin kuat dalam imanmu. Seandainya itu pun gak terjadi, engkau harus tetap juga kuat dalam imanmu. Segala sesuatu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu, Army of God. Mari kita sama-sama berdoa ya. Hari ini engkau ngalami apa? Apakah engkau sakit? Keluargamu sakit? Kau kehilangan pekerjaan? Atau kuliahmu mungkin harus putus? Atau lagi ada masalah dalam keluargamu? Ayo kita bawa kepada Tuhan ya. Saya percaya Tuhan ada. Dan Tuhan mau lakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu. Sungguh terbatas kuasaku, pengharapanku, seturut yang kulihat. Amin. Hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sirna, mujizat adalah warna. Yang ada dari yang tak ada, mujizat-Mu sanggup. Amin, amin Tuhan. Membangkitkanku dari lembah maut, oleh mujizat-Mu aku sembuh. Bawa setiap permasalahanmu, persoalanmu di hadapan Tuhan. Akui kelemahanmu. Kalau engkau gak percaya, imanmu ragu, akui sama seperti ayah anak ini. Tolong aku yang gak percaya ini Tuhan. Kau tunjukkan duniamu. Amin. Di mana batas sirna, mujizat adalah warna. Mujizat-Mu membuat, oh saya percaya Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Gak ada yang mustahil bagi Dia. Mujizat-Mu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah maut, oleh mujizat-Mu aku sembuh. Katakan, mujizat-Mu membuat, amin, yang ada dari yang tak ada. Mujizat-Mu sanggup Kira-lama-ya-rala-ba-ya-rala-ba-ya-rala-ba-ya-rala. Niat musuh-mu
mujizatmu aku sembuh. Sekali lagi katakan, mujizatmu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizatmu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah maut. Oleh mujizatmu aku sembuh. Hari ini saya ingin berdoa, jika dia ada di antara kalian yang sedang sakit atau keluarga kalian yang sakit, saya percaya ketika kita minta kepada Tuhan, dan ketika kita percaya kepada Tuhan, dan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup sembuhkan setiap penyakit, baik itu engkau maupun keluargamu. Saya ingin berdoa untuk kalian semua. Taruh tanganmu di dada kalau engkau lagi mengalami sakit atau ada keluargamu yang sakit. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan, aku serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu. Sekalipun mata kami melihat kondisi tubuh kami ataupun keluarga kami sedang tidak baik. Tetapi iman kami bukan karena melihat, tetapi karena kami mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami pakai otoritas yang daripada Tuhan. Kami minta Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melebihi, Engkau sanggup sembuhkan Tuhan penyakit kami. Engkau melebihi atas setiap diagnosa yang ada Tuhan. Engkau melebihi atas setiap sakit penyakit yang ada. Engkau lebih besar atas setiap sakit penyakit ini. Aku berdoa Tuhan, aku tolak Tuhan setiap virus, setiap bakteri yang ada dalam tubuh setiap army of God yang sedang sakit hari ini ataupun keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terjadi kesembuhan. Biarlah mereka, iman mereka semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Iman mereka kuat ketika mereka melihat kesembuhan. Mereka akui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja saat ini Tuhan. Aku juga ingin berdoa setiap engkau yang hari-hari ini engkau mulai meragukan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena engkau gak melihat kondisi yang baik. Aku berdoa hari ini biarlah Tuhan menjamah dalam hidupmu saat ini. Dan engkau mengalami kasih Tuhan. Biar Tuhan memulihkan hatimu. Tuhan membebat hatimu. Engkau merasakan kasih mula-mula kembali. Dan engkau mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka. Biarlah mereka melihat engkau ada dalam kehidupan mereka. Mujizatmu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizatmu, oh Tuhan, kami percaya setiap musuh-musuhku, bahwa engkau army of God yang kau punya permasalahan dalam hidupmu, bahwa percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupanmu. Dan ketika Tuhan sudah turun tangan, sesuatu yang supranatural akan terjadi. Membuat, amin, yang ada dari yang tak ada sampai jadi ada. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang begitu besar, maha kuasa. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Tinggal engkau, apakah kau percaya? Setiap musuh-musuhku, amin, membangkitkanku dari lembah maut. Oleh mujizatmu
aku sembuh. Dengan lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Mujizatmu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizatmu sanggup, amin, membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah mati. Oleh mujizatmu aku sembuh. Terima dengan iman, oleh mujizatmu, oleh mujizatmu aku sembuh. Sekali lagi katakan dengan penuh keyakinan, oleh mujizatmu aku sembuh. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tetap sama, gak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau yang melakukan perkara yang besar. Kami serahkan setiap persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau lakukan perkara besar dalam kehidupan kami. Bagian kami hanyalah kami minta, kami percaya, dan kami serahkan kepada Engkau. Bila firman ini Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang anak muda yang sejak masa muda kami percaya kepada Engkau dengan sepenuh hati kami. Bukan tentang mujizatnya, ada atau tidak ada mujizat, Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami. Bila kami menjadi anak muda yang punya iman yang kuat, punya iman yang kuat, iman yang benar kepada Engkau Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terimalah mujizat yang daripada Tuhan. Mari Army of God, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa hati yang baru. Pulanglah dengan membawa iman yang baru bahwa Tuhan lebih besar dari setiap permasalahan dalam hidupmu. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat perkara supranatural terjadi saat ini. Mulai dari hari ini engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.